Malam ini mari kita berdoa. Tuhan Allah dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Mengucap syukur untuk setiap pimpinan Tuhan. Mengucap syukur untuk setiap napas yang boleh kami hirup. Mengucap syukur buat setiap langkah yang boleh kami jalani. Mengucap syukur buat setiap kegiatan yang terus Tuhan pimpin. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa malam online ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau boleh memakai setiap kami. Biarlah kami juga boleh belajar dari firman-Mu. Kami juga boleh berkenan untuk memuji nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh acara ini. Kami menyerahkan teknologi yang dipakai. Kami menyerahkan setiap rekan-rekan yang ikut berpartisipasi dalam acara ini. Biarlah Tuhan semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Ya, selamat malam. Kita juga mau mengucapkan selamat malam untuk Bapa, selamat malam untuk Yesus, selamat malam untuk Roh Kudus. Kita naikkan pujian ini. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, sehari kan berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus.
Kita mengucap syukur sudah memasuki bulan Februari, sudah memasuki tahun yang baru. Tahun baru rasa lama begitu ya. Karena kita masih tetap bergumul dengan hal yang sama sudah beberapa bulan di tahun 2020. Dan kita masih bergumul untuk hal-hal yang sama di tahun ini. Banyak hal kita berpikir bahwa semakin susah, semakin kehidupan semakin tidak menentu. Jalan seperti tertutup di mana-mana. Kehidupan seperti sudah tidak berarah lagi. Biarlah pada malam hari ini kita boleh bersama-sama datang dalam persekutuan doa ini. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau bersyukur bahwa Allah yang kita sembah masih berada bersama kita, masih berada berjalan bersama kita. Jalan yang sepertinya tertutup itu, kita percaya bahwa masih ada jalan yang dibukanya untuk kita. Dia buka jalan. Satu pujian lagi untuk ini. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Katakan dia buka jalan. Saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibuka jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan. Dia menuntun temu langit bumi kan tapi saat ini dia buka jalan. Buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini kita ambil dari Ulangan pasal 11. Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai 28. Ulangan 11 26 sampai 28. Saya akan bacakan. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk
jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Bapak Ibu, di pertengahan tahun 80-an, bagi rekan-rekan yang pernah mendengar, ada lagu saya ingat yang cukup terkenal pada pertengahan 80-an, itu Madu dan Racun gitu ya. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kiri begitu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan. Lagu yang kata-katanya begitu sederhana, tetapi sangat terkenal pada masa itu. Nah, tentu kita kalau dari lagu itu kan kita berpikir, mana yang akan kau berikan padaku. Tetapi kalau kita yang memilih, apa yang kita pilih? Gampang pilihannya begitu ya. Semua orang akan memilih madu. Siapa yang mau memilih racun untuk itu? Kitab Ulangan yang kita baca pada malam hari ini juga memperhadapkan dua hal yang sepertinya mudah untuk kita harus memilih. Kitab Ulangan itu diambil dari bahasa Inggris Deuteronomy gitu ya. Bahasa Yunaninya Deuteronomion, atau pemberian hukum yang kedua. Kenapa dikatakan pemberian hukum yang kedua? Karena hukum yang pertama itu diberikan kepada generasi awal yang keluar dari tanah Mesir dan meninggal di padang gurun, kecuali kita tahu cerita itu Yosua dan Kaleb. Nah, hukum yang kedua ini diberikan untuk generasi-generasi baru dalam persiapan mereka memasuki tanah perjanjian, agar generasi ini yang baru perlu belajar dan mengetahui hubungan yang benar dengan Allah. Sehingga di kitab Ulangan ini akan kita baca begitu banyak hukum-hukum yang pertama itu diulang lagi, diberitakan ulang untuk itu. Ulangan 11 26-28 ini Musa mengingatkan tentang berkat dan kutuk. Saya mencoba mencari arti kata berkat itu dalam kamus bahasa Indonesia. Berkat itu karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Dan kutuk, doa atau kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusahan atau bencana. Jadi kita pegang dulu kata, kalau menurut arti dari berkat itu, bahwa karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia ya. Nah, jika kita membaca seluruh perikop pasal 11 ayat 8 sampai 32, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Kalau Bapak Ibu sempat membacanya, maka kita akan melihat beberapa ayat seperti pengulangan untuk taat dan berpegang pada perintah mengasihi Tuhan Allahmu. Beberapa kali diulangi agar bangsa Israel taat. Jika engkau taat, jika engkau berpegang pada perintah, itu selalu beberapa kali akan terus diulangi oleh Musa. Malah kalau kita membaca tentang berikutnya, pasal-pasal berikutnya, Ulangan 28 tentang berkat dan kutuk, maka kita akan melihat ayat-ayat tentang kutuk jauh lebih banyak daripada berkat. Ulangan 28 kalau Bapak Ibu nanti punya waktu untuk membacanya nanti. Nah, hari ini jika kita disodorkan pilihan untuk memilih, maka kita tentu gampang kan, kita mau memilih berkat bukan kutuk. Saya berpikir bahwa jika kita beribadah di gereja kan, setelah membaca firman Tuhan, maka hamba Tuhan akan berkata, berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan taat melakukan firman Tuhan. Dan di akhir ibadah, Bapak Ibu kalau liturgi GKI begitu ya, akan mengatakan, mungkin
mungkin hamba Tuhan akan mengatakan, bukalah kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Saya tidak tahu kalau Anda memilih misalnya kutuk, dan apakah Anda mau ketika hamba Tuhan di akhir mengatakan, bukalah kedua tangan Anda dan terimalah kutuk Tuhan. Tidak ada yang mau untuk hal itu. Semua pasti lebih memilih berkat untuk itu. Nah, cuma bagaimana kita dapat menerima berkat itu? Tuhan cuma menuntut ketaatan kita agar berkat itu bisa kita terima. Kadang kan kita harus protes pada Tuhan, sudah taat tapi kok menderita, sudah taat kok tidak sukses. Hal-hal seperti itu kan mudah dan banyak terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi yang kurang Tuhan, kita sudah taat, kita sudah melakukan perintah Tuhan, kita sudah segala macam. Tapi lihat bahwa kita masih belum masih menderita, kita masih tidak sesukses orang-orang itu. Bapak Ibu, Allah memang berhak menuntut ketaatan dari kita karena Ia sudah melakukan hal-hal besar bagi kita. Membebaskan dari Mesir, mengirim anaknya ke dunia. Mungkin ada hal yang kita harus ingat, bahwa ketaatan bukan berarti kita bebas dari penderitaan. Ketaatan bukan seperti free pass bagi kita untuk bisa kita tunjukkan dan kita bisa mendapatkan segala macam yang kita inginkan. Tuhan masih izinkan kita untuk sakit. Tuhan masih izinkan kita untuk menderita. Disinilah bahwa kita melihat bahwa ketaatan Alkitabiah kepada Tuhan bermaksud semata-mata untuk mendengar, percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan dan firman-Nya. Dan itulah definisi berkat dari bahasa Indonesia. Kamus Bahasa Indonesia mengatakan bahwa karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Itulah berkat. Jika kita mendapat banyak hal yang membawa kebaikan bagi hidup manusia, kita sudah menerima berkat itu. Berkat bukan cuma materi, tapi itulah definisi berkat yang sebenarnya, bahwa karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Kadang kita harus masih menderita. Bapak Ibu, ada sebuah lagu yang hymn yang cukup terkenal, dan lagu itu tercipta dari ketika sang pengarang ini dia berkunjung pada seseorang yang sakit, seseorang yang sudah terbaring di ranjang beberapa tahun dan begitu menderita sekali. Ketika sang penulis lagu ini berkunjung kepada orang itu, dia katakan, apa yang engkau rasakan? Sang pasien penderita yang sedang tertidur itu, yang sedang menderita itu, dia mengatakan bahwa kenapa saya harus khawatir untuk hal ini? Kenapa saya harus takut dengan hal-hal begini? Jika Tuhan adalah bagianku, jika Tuhan beserta denganku, begitu ya, maka tentu saya bisa melakukan, saya bisa melewati semua ini. Sambil melihat keluar, dia melihat burung pipit, begitu ya. Dia bilang, bukankah Tuhan juga memelihara burung-burung itu? Langsung si pengarang ini begitu cepat-cepat pulang, dia cepat menulis bagian ini. Dia membuka Alkitab, dia mengambil firman Tuhan yang dia baca tentang burung pipit ini. Saya coba membaca bagian itu. Saya ambil dari bahasa Indonesia sehari-hari, Matius 6 ayat 26. Lihatlah burung di udara. Mereka tidak menanam, tidak menuai, dan tidak juga mengumpulkan hasil tanamannya di dalam lumbung. Meskipun begitu, Bapamu yang di surga memelihara mereka.
Bukankah kalian jauh lebih berharga daripada burung? Matius 10:29 juga mengatakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, 2 ekor burung pipit dapat dibeli dengan 1 mata uang yang paling kecil. Meskipun begitu, tidak ada seekor pun jatuh ke tanah kalau tidak dikehendaki Bapamu. Lagu itu berjudul His Eyes is on the Sparrow. Mata Tuhan yang terus berada melihat burung pipit itu. Saya mencoba mencari lagu ini dalam terjemahan bahasa Indonesia, tapi agak sulit Bapak Ibu, sehingga saya mencoba menyanyikannya nanti kata-kata itu dalam bahasa Inggrisnya, karena agak sulit untuk kita menerjemahkan bagaimana sang itu menulis. Kenapa saya harus discourage, merasa takut, merasa khawatir? Mengapa saya harus merasa semua perasaan saya, kalau jika Tuhan menjadi bagianku? Maka saya tetap harus bernyanyi karena saya bebas, saya bernyanyi karena saya gembira untuk hal itu. His eyes on the sparrow. Should I feel discouraged? Why should I shadows come? Why should my heart be lonely? Long for heaven and home, when Jesus is my portion, my constant friend is He. His eyes on the sparrow, and I know He watches me. His eyes on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I sing because I'm His eyes on the sparrow, and I know He watches me. Ya, kalau burung yang harganya begitu murah tetapi tidak pernah bisa jatuh ke tanah kalau tidak dikehendaki oleh Bapa, saya percaya bahwa Bapa juga memelihara setiap kita, melewati setiap masa, melewati setiap kesukaran, melewati setiap penderitaan. When Jesus is my portion, ketika Yesus menjadi bagian dari diri kita, maka kami percaya bahwa kami akan melewati semua ini. Terima kasih, malam hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita akan masuk dalam beberapa pokok doa kita. Beberapa hal yang mungkin kita akan doakan buat bangsa kita, Indonesia,
bencana alam, masa-masa pandemik, vaksin, biarlah itu juga boleh kita naikkan. Kemudian ada beberapa rekan kita yang akan kita dukung dalam doa. Juga beberapa kegiatan prapaskah yang sudah harus dimulai pada minggu-minggu ke depan ini. Mari Bapak Ibu kita menaikkan doa-doa kita. Tuhan Allah dalam surga, terima kasih Tuhan. Jika hari ini kami boleh diingatkan, Engkau memperhadapkan kepada kami berkat dan kutuk. Berkat jika kami taat kepada Engkau. Berkat jika kami setia kepada Engkau, menjalani setiap firman-Mu, dan tetap berpegang teguh pada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami mengingat beberapa rekan kami. Kami mengingat keluarga Sulianto Edi Cahyono yang berduka. Biarlah Tuhan penghiburan-Mu tetap boleh bersama dengan mereka. Engkau boleh memanggil pulang Pak Sulianto Edi Cahyono. Biarlah keluarga yang ditinggalkan pun boleh melihat rencana-rencana Tuhan atas diri mereka. Malam hari ini kami juga mengingat beberapa rekan kami, Sastra dan Randy yang dalam masa tugas akhir mereka. Tuhan terima kasih Engkau boleh meneguhkan, memanggil mereka untuk menjadi hamba-Mu. Terima kasih Engkau boleh menyertai mereka dalam masa-masa studi mereka. Di akhir masa studi ini biarlah Tuhan Engkau juga boleh tetap bersama dengan mereka. Tetap memperjelas visi yang Engkau taruh pada mereka Tuhan. Tetap mempersiapkan mereka menjadi hamba yang setia melayani Engkau. Kami berdoa menyerahkan Sastra dan Randy ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa kegiatan gereja kami, pencarian penatua untuk periode-periode ini, biarlah Tuhan Engkau boleh mempersiapkan orang-orang yang layak, orang-orang yang mau melayani-Mu, dan terlebih itu orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi teladan bagi jemaat dalam pelayanan mereka. Kami juga menyerahkan proses pendeta ketiga dari gereja kami. Biarlah Tuhan Engkau terus bersama dengan tim yang mempersiapkan proses ini. Engkau juga mempersiapkan atas diri Saudara Dio untuk menerima panggilan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berserah juga untuk semua proses ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kegiatan-kegiatan prapaskah yang akan kami lakukan pada minggu-minggu ke depan, biarlah Tuhan Engkau sertai. Di masa-masa yang kami susah untuk bertemu secara langsung, tapi biarlah Tuhan melalui semua teknologi, media yang dipakai, kami pun boleh tetap mengingat. Dan kami pun boleh merasakan setiap liturgi tentang masa-masa prapaskah ini Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, biarlah Tuhan Engkau tetap menyertai setiap pemimpin bangsa ini. Kami tahu dengan bencana yang terjadi di beberapa daerah, di masa pandemi ini Tuhan, seperti kesusahan yang tidak pernah berhenti. Ketika masa pandemi masih dalam pergumulan, ada bencana di sana, di sini, biarlah Tuhan semua ini
ada dalam rencana-Mu, kami percaya. Berikan hikmat kepada para pemimpin, sehingga mereka boleh mengambil keputusan yang tepat dalam penanganan setiap bencana ini, Tuhan. Kami menyerahkan korban-korban bencana juga, Tuhan, biarlah Engkau tetap hadir, menghibur mereka dalam proses-proses pemulihan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga mengingat vaksin yang sudah mulai berlangsung di negara kami. Beberapa ratus ribu tenaga kesehatan sudah mulai divaksin, Tuhan. Masih ada begitu banyak masyarakat yang juga butuh divaksin. Kami menyerahkan proses ini ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan distribusi vaksin ini ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu dengan segala kesulitan dari negara kepulauan ini, Tuhan, sehingga distribusi vaksin menjadi hal yang begitu sulit untuk bisa menjangkau ke daerah-daerah di pedalaman dan lain-lain. Tapi biarlah Tuhan, Engkau beserta dengan para pemimpin, para mereka yang ditugaskan untuk hal ini, sehingga mereka boleh mengambil keputusan, mereka boleh melaksanakan segala proses ini dengan baik, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua ini. Kami mengucap syukur untuk kehidupan kami. Di masa pandemi ini Tuhan, Engkau tahu bahwa begitu banyak kami jemaat juga menderita untuk hal ini, Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, hari ini seperti firman-Mu bahwa kami boleh melihat bahwa kami masih menikmati berkat-Mu. Kami masih menikmati pemeliharaan-Mu. Jika hidup kami masih tetap sehat, jika hidup kami masih cukup makan, jika hidup kami masih tenang dan berbahagia bersama keluarga, biarlah itu menjadi berkat yang kami terima dari Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua ini. Kami berdoa menaikkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersama dengan kami. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.